Dengar kabar, udah dengar belum kabar ini, non? Udah lah, denger banget. Kan langsung ini kan ada apa nih gitu, kayak again gitu. Jadi ya sebenarnya agak males sih nanggepinnya. Cuman kan dari kalian dan teman-teman juga kan nggak mungkin juga untuk nggak jawab terus gitu. Sebenarnya kalau ditanya mah agak nggak happy ya, maksudnya kayak ini kan juga bukan kali pertama gitu kan. Ya ada bocor lagi. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, non. Ya, bukan kali pertama banget gitu. Jadi ya yang kemarin aja kita masih diproses gitu. Jadi ya udahlah, jadi sedikit inilah liburannya. Aduh, ada apa nih gitu kan, kaget tiba-tiba. Pertama kali tahu kapan, non, kalau boleh tahu? Semalam. Cuman ya udah, kita ya paling ya udahlah, udah pernah juga gitu kan. Jadi udah kita hadapin aja. Nah, kemarin juga masih diproses, jadi ya akan berjalan berbarengan aja lah gitu. Ya, sebenarnya sedih sih, berkali-kali lagi kan gitu. Cuman kemudian kalau anak-anak gimana gitu, kalau ngelihat kayaknya langganan banget. Iya, cuman ya udahlah gitu. Gak apa-apa, yang penting kan aku yang tahu, maksudnya kehidupannya kan kita yang jalani. Pokoknya aku ini sih kayak nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu. Jadi ya nggak mau yang itu lah, udah pernah lah, udah lewat gitu. Maksudnya yang begini udah jadi memang merasa sebagai korban ya, dan bukan melakukannya, harusnya kan bisa mengklarifikasi itu bukan saya ya, karena biasanya kalau seseorang itu bukan dia pelakunya, dia justru yang paling lantang berteriak untuk membuktikan jika itu bukan dia. Nah, jadi ini justru yang menarik ya pemirsa ya. Giselle itu Bunda lihat gesturnya merasa dikorbankan. Tetapi ada yang aneh juga di sini. Kenapa? Biasanya orang ketika dia merasa tidak bersalah melakukan yang dituduhkan, itu justru teriakannya itu yang paling nyaring untuk menantang orang-orang untuk membuktikan bahwa itu bukan dia. Tetapi ini justru Giselle tidak lakukan. Ya, justru sebaliknya, Giselle merasa justru dikorbankan, tetapi kok tidak tidak memperjuangkan untuk mengklarifikasi atau mengatakan dengan tegas bahwa itu bukan saya ya, seperti yang biasanya korban-korban lakukan ketika dia merasa tidak bersalah. Nah, Giselle tanpa disadari dia membuat gerakan menggosok di atas bibirnya gini ya. Cuman ya udah, kita ya paling udahlah, udah pernah juga gitu kan. Jadi udah kita hadapin aja. Nah, kemarin juga masih diproses, jadi ya akan berjalan berbarengan aja. Nah, gerakan ini menggosok di atas bibir bahkan sampai menggaruk begitu, itu adalah respon di bawah sadar untuk menunjukkan perasaan sangat tidak nyaman, perasaan campur aduk, ada malu, ada kesel, ada cemas gitu ya. Kemudian juga ada narik-narik di sini telinga. Jadi ya udahlah, ya jadi sedikit inilah liburannya. Aduh, ada apa nih gitu kan, kaget tiba-tiba. Pertama kali tahu kapan, non, kalau boleh tahu? Semalam. Seperti Giselle, aduh apalagi sih yang ingin berita apa lagi nih yang akan saya dengar gitu ya. Jadi ini membuat Bunda bertanya-tanya, Mbak Giselle, apakah sebenarnya tahu sesuatu di balik ini? Apakah sebenarnya itu Anda, atau Anda sebenarnya tahu sesuatu terjadi di situ tapi Anda nggak mau ngomong karena campur aduk perasaannya dia. Ini unik ya, mengapa seorang Giselle itu menunjukkan respon dia sampai harus tuh garuk-garuk bibir di bagian atasnya. Kalau dibilang sih mirip-mirip banget ya pemirsa ya, tapi apakah itu
Gisel atau tidak ya. Nah ini masih harus dicocokkan lagi dengan apa ya, dengan banyak parameter. Jadi tidak semudah itu ya pemirsa, kita langsung bilang oh itu pasti Gisel. Enggak, belum tentu, karena kita harus cek dulu apakah video tersebut bener asli atau editan, itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita mau lihat dari bahasa tubuhnya, kita cocokkan, membutuhkan banyak video-video dari bahasa tubuh seorang Gisel untuk dicocokkan dengan baseline dari Gisel gitu. Terus kemudian kita cocokkan juga dengan keterangan dari Gisel sendiri. Nah tadi kan yang Bunda cerita, keterangan Gisel sendiri itu kan masih ambigu. Artinya kalau memang dia merasa sebagai korban seperti yang Bunda baca, harusnya psikologi korban itu kan teriak apa yang sebenarnya terjadi, dan ketika dia merasa dikorbankan, biasanya korban itu justru akan membela dirinya, berteriak dengan lantang untuk membuka